Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok dari kelas A ingin menjelaskan tugas kelompok kami. Tugas kelompok dari mata kuliah visualisasi data yang diampu oleh Bu Aina Latifah Riana Putri SSI MMAT. Nah, selanjutnya itu ada member-member atau anggota-anggota dari kelompok kita. Yang pertama itu ada saya sendiri, Arif Mulia Putra dengan NIM akhiran 17. Selanjutnya ada Vito Satrio dengan NIM akhiran 30. Ada Brian Nugraha, Wiono dengan NIM akhiran 52. Himam Basyiran dengan NIM akhiran 55. Leonardo Sananta Widodo dengan NIM akhiran 58. Dan Agung Malik, berapa ya? 67 akhiran. Next. Oke, ini tag 1 akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tag 1, yaitu eh, buatlah minimal 2 buah visualisasi dari 4 kolom atau atribut pada bidang 2 dimensi. Gunakan mark dan channel yang sesuai. Oke, next. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tren GDP per kapita dengan tingkat pengangguran. Di sini kami mengambil atribut, yaitu yang pertama unemployed unemployment rate atau rata-rata pengangguran dengan GDP per kapita. Nah, di sini kami menggunakan line chart. Oke, next. Nah, kenapa kami memakai line chart dan apa insight-nya? Di sini kami menggunakan line chart karena cocok untuk menunjukkan tren dan pola hubungan antara GDP per kapita dengan dan tingkat pengangguran. Dengan garis yang menghubungkan titik data, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana perubahan GDP per kapita berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di berbagai negara. Serta, sesuai dengan syarat penggunaan line chart, yaitu memvisualisasikan dua kuantitatif atau ordinary attribute. Secara umum, terdapat kolerasi negatif antara GDP per kapita dan tingkat pengangguran, di mana negara dengan pendapatan per kapita lebih tinggi cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih rendah. Pada GDP rendah, yaitu sekitar kurang dari 10.000, tingkat pengangguran sangat bervariasi, bahkan ada yang melebihi 70%, menunjukkan bahwa negara dengan ekonomi lemah lebih rentan terhadap pengangguran tinggi. Sebaliknya, pada GDP tinggi, yaitu sekitar lebih dari 10.000, tingkat pengangguran lebih stabil dan cenderung rendah, mencerminkan ekonomi yang lebih kuat dengan lebih banyak lapangan pekerjaan. Beberapa negara muncul sebagai outlier dengan GDP rendah, tetapi pengangguran sangat tinggi. Kemungkinan karena krisis ekonomi, konflik, atau ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan kawan saya, Arif. Oke, di sini saya menjelaskan tentang distribusi GDP per kapita. Yang sumbu X-nya itu ada frekuensi, sumbu Y-nya ada GDP per kapita. Next. Nah, di distribusi GDP per kapita itu kita menggunakan histogram. Kenapa pakai histogram dan apa insight-nya? Nah, kami menggunakan histogram itu karena efektif dalam menampilkan distribusi GDP per kapita di seluruh negara. Dengan histogram, kita dapat dengan mudah melihat pola konsentrasi data, rentang GDP yang paling umum, serta keberadaan outlier. Visualisasi ini juga membantu memahami ketimpangan ekonomi global dengan menunjukkan bagaimana GDP per kapita tersebar di berbagai negara. Histogram menunjukkan distribusi GDP per kapita dengan sumbu horizontal merepresentasikan nilai GDP per kapita dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah negara dalam setiap rentang. Dari visualisasi ini terlihat bahwa sebagian besar negara memiliki GDP per kapita
rendah dengan frekuensi tertinggi di bawah 10.000. Sementara negara dengan GDP per kapita tinggi lebih sedikit dan tersebar di atas 10.000 hingga 40.000. Distribusi ini mencerminkan ketimpangan ekonomi global, di mana mayoritas negara berada dalam kategori ekonomi rendah atau menengah, sementara hanya sedikit negara yang memiliki GDP per kapita sangat tinggi. Pola distribusi yang skew ke kiri menunjukkan bahwa sebagian besar negara memiliki kesejahteraan ekonomi relatif rendah dibanding segelintir negara maju. Histogram ini membantu memahami tingkat kesejahteraan ekonomi global dan mengelompokkan negara berdasarkan GDP per kapita. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kami membuat visualisasi, yaitu berupa comparison atau horizontal bar chart bisa disebutnya. Di sini tasnya itu mau melihat konsumsi listrik tertinggi ya berdasarkan negara. Di sini kami membuat atributnya itu ada country dan juga electricity consumption. Dengan satuannya itu MVWH. Bisa next aja. Oke, kenapa sih kita pakai comparison ya atau horizontal bar chart bisa disebutnya? Dan apa insight dari visualisasi yang kita buat? Nah, bisa dilihat bahwa comparison ini bisa memudahkan kita atau membandingkan konsumsi listrik antar negara melalui panjang batang yang mempresentasikan jumlah konsumsi. Nah, selain itu, format ini juga menjaga keterbacaan nama negara pada sumbu Y, menghindari kesulitan yang sering muncul pada chart vertikal dengan banyak label. Bisa di preview sebelumnya, bisa dilihatin chartnya. Nah, ini kita bisa lihat ya bahwa negara yang paling banyak konsumsi listrik itu ada di United States. Nah, kita ini menggunakan comparison ini karena ingin mengcompare ya, negara mana yang paling tinggi. Nah, ini kita hanya mengcompare 10 negara saja. Nah, bisa dilihat bahwa United States itu mengkonsumsi listrik itu sekitar 3 triliun ya, 3 triliun MVWH. Dengan posisi keduanya itu ada Cina. Nah, Cina sendiri ini masih tergolong jauh ya dari United States atau USA. Itu sekitar di bawah 2 triliun ya. 2 triliun dan kemudian di bawah-bawahnya ada Jepang, Rusia, Jerman, dan yang terakhir ini ada United Kingdom ya. Nah, ini mungkin negara-negara dengan konsumsi listrik ini mungkin memiliki industri yang besar atau populasi yang besar sehingga menghasilkan konsumsi listrik yang tertinggi. Oke, bisa dilanjut di task kedua. Oke, di sini di task kedua perintahnya disuruh membuat minimal 2 buah visualisasi data dengan terlebih dahulu melakukan penurunan atau transformasi dari atribut data. Next. Nah, yang pertama di sini kami memilih visualisasi data menggunakan bar chart dengan menunjukkan bahwa rasio ekspor impor dari beberapa negara. Di sini di beberapa negaranya yaitu ada 10 negara dari Yaman, Bangladesh hingga ke Spanyol. Next. Nah, di situ kenapa bar chart dan apa insight-nya sih? Nah, di bar chart ini kita dapat mudah melihat perbedaan antar kategori. Selain itu juga mengidentifikasi negara dengan rasio tertinggi dan terendah, serta bisa menganalisis pola perdagangan global dengan cara yang jelas dan sesuai dengan syarat. Bar chart itu sendiri dapat memvisualisasikan satu kategori atribut dan satu kuantitatif atributnya. Dari visualisasi tadi terlihat bahwa
di negara yang paling memiliki rasio ekspor impor tertinggi itu di negara Yaman, yang mana rasio tertingginya itu lebih dari 1, yang menunjukkan ekspor lebih besar dari impor. Sedangkan di Israel dan Zimbabwe juga memiliki rasio ekspor impor yang relatif tinggi juga. Terus sebaliknya pada negara yang memiliki rasio terendah itu terdapat pada di negara Albania, yang menandakan ketergantungan tinggi pada impornya. Negara-negara lain seperti Bangladesh, Ghana, Seychelles, Moldova, dan Kuba memiliki rasio yang relatif seimbang, tetapi masih rata-rata masih di bawah 1 dan menunjukkan impor lebih besar daripada ekspor juga. Di sini visualisasi ini juga membantu memahami kinerja perdagangan internasional dan mengidentifikasi negara dengan surplus atau defisit dari perdagangannya. Mungkin selanjutnya bakal disampaikan oleh rekan saya, Agung. Oke, lanjut ya. Di sini kita untuk visualisasi selanjutnya itu ada menggunakan yang namanya scatter plot. Jadi scatter plot ini kita bisa melihat distribusi dari datanya. Di sini kita ngevisualisasiin apakah keterlibatan militer itu bisa dapat mempengaruhi life ekspektasi atau memperpendek usia gitu loh. Di sini dari global average spending militer itu ada di sekitar 2,7% ya untuk global average-nya. Lanjut ke insight-nya. Pertama itu yang pasti ya negara Arab Saudi itu bisa kita lihat di sini. Negara Arab itu dia punya spending buat militer yang cukup tinggi, berada di sekitar 10% ya. Cuma dia untuk ekspektasi hidupnya di negara Arab itu ada di sekitar lebih dari 70, usia 70 gitu. Sedangkan negara-negara seperti Jepang dan United States itu untuk spending ke militernya itu dia ada di kisaran kalau Jepang itu di bawah rata-rata, sedangkan kalau yang United States itu masih sedikit di atas rata-rata. Cuma untuk kedua negara tersebut punya life ekspektasi yang cukup tinggi ya, berada di sekitar 80% gitu loh, 80 tahun. Sedangkan untuk ada outlier sedikit, yaitu Eritrea, dia tuh untuk spending militernya itu tinggi banget. Cuma untuk life ekspektasinya itu sangat rendah ya, dia ada di bawah 60 tahun gitu loh. Jadi dapat disimpulkan dari data ini spending militer itu nggak terlalu berpengaruh kepada usia atau life ekspektasi gitu loh, karena dia tidak terlalu berkorelasi gitu. Lanjut ke visualisasi selanjutnya. Oke, baik. Di visualisasi selanjutnya yaitu kita melihat utang negara yang relatif terhadap ekonomi suatu negara. Untuk variabel dependennya yaitu ada tingkat pengangguran. Dan kita menggunakan scatter plot yang dipadukan dengan heat map. Oke, selanjutnya next. Jadi insight yang bisa didapat itu apakah semakin banyak utang negara itu semakin banyak pengangguran. Nah, bisa dilihat dari data scatter plot tadi. Yang pertama, utangnya di negara Jepang itu utangnya sebesar 164% dari gross domestic product di negara Jepang. Tetapi penganggurannya rendah sebesar 4,7%. Mengapa demikian? Salah satunya bisa dipengaruhi oleh Jepang itu sendiri memiliki industri manufaktur teknologi yang sangat kuat sehingga menciptakan lapangan kerja yang stabil. Untuk yang kedua, insight yang bisa didapat yaitu negara Yunani itu memiliki utang yang tinggi, tetapi penganggurannya juga tinggi. Itu bisa diambil dari dampak kebijakan austerity, yaitu pemotongan anggaran publik yang dipaksa oleh Uni Eropa sehingga memperparah resesi dan PHK massal.
Selanjutnya yang visualisasi ketiga yaitu kita lihat di negara Venezuela itu memiliki utang yang rendah tetapi mereka hiperinflasi. Mengapa demikian? Karena mungkin saja ya pada tahun 2018 itu Venezuela membuat percetakan uang secara massal sehingga menyebabkan hiperinflasi hingga 1 juta %. Kurang lebih seperti itu. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.